Gol pertamanya itu adalah insting pochernya dia ya di dalam kotak penalti ya. 3 pemain lini depan Liverpool mencetak gol, Luis Diaz, Mohamed Salah, dan Jota. Ketiga pemain ini mencetak gol melawan Bournemouth. Pastinya ini adalah performa yang membuat Jurgen Klopp sangat bahagia ya. Jurgen Klopp yang sangat ingin mengoptimalkan performa lini depan, pastinya melihat ketiga pemain ini bersinar, pastinya akan merasa sangat senang. Dan juga dari segi midfield, Liverpool juga bermain sangat bagus ya, kombinasi-kombinasi pemain baru antara Alexis McAllister dan juga Dominic Szoboszlai juga sudah mulai kelihatan. Tapi ya itu, Liverpool masih melawan Bournemouth. Masih ada pertanyaan selanjutnya, apakah mereka bisa menghandle ya pressing-pressing yang sangat berintensitas tinggi ya seperti Brighton dan juga Newcastle. Dan juga masih ada pertanyaan di kesalahan-kesalahan di lini belakang, terutama Trent Alexander-Arnold ya. Ini pemain konsistensinya itu sangat meragukan sekali ya. Di pertandingan kali ini dia melakukan 2 kesalahan yang lumayan fatal ya. Di kesalahan pertama ada umpan panjang dari belakang ya untuk Bournemouth, dan Trent Alexander-Arnold memutuskan untuk mencoba mengontrol bola, dan first touch-nya itu sangatlah fatal dan bola jatuh ke Jadon Anthony dan dia bisa mencetak gol. Untungnya gol itu dianulir offside. Dan nggak sampai di situ aja, di kesalahan kedua dia juga melakukan kesalahan yang sangat mirip ya. Dia bermain sebagai inverted fullback, masuk ke lini tengah, dan dia menerima bola di lini tengah dan konsentrasinya langsung buyar. Dia mendapatkan pressing dan sentuhannya sangat berat, dan akhirnya Bournemouth bisa mencetak gol dari Semenyo. Jadi dari gol pertama Bournemouth ini menambahkan pertanyaannya, apakah eksperimentasinya Jurgen Klopp ya memainkan Trent Alexander-Arnold di lini tengah ini sebetulnya sudah berbuahkan hasil? Karena seperti yang kita lihat dari gol tersebut, Trent Alexander-Arnold itu bukan Thiago Alcantara, dia bukan Joshua Kimmich, dia tidak memiliki teknik yang bagus seperti Andrea Pirlo untuk bisa bermain di posisi jangkar seperti ini. Ya itu, dia itu adalah pemain back kanan yang masuk ke lini tengah. Jadi yang menarik adalah keputusannya Jurgen Klopp ya di pertandingan-pertandingan berikutnya, apakah dia akan terus memainkan Trent Alexander-Arnold sebagai inverted fullback. Dan Dominic Szoboszlai juga keren ya, di debut pertamanya di Anfield dia langsung memberikan performa man of the match. Kerjasamanya di sayap kanan bersama Trent Alexander-Arnold juga sudah mulai kelihatan dan mulai berkembang. Dari segi dribbling sangat mengancam, dan juga tendangan jarak jauhnya ya dari luar kotak penalti itu sangat keras dan sangat datar ya. Pastinya striker-striker seperti Diogo Jota ya ini pasti menunggu ya, karena bola-bola yang sangat keras ini pastinya gampang ya dipentalkan oleh kiper dan bisa langsung jadi rebound untuk striker-striker seperti Jota ini. Dan itulah hal yang sama yang terjadi ya untuk gol pertamanya Diogo Jota. Jadi ini adalah performa yang sangat komplit dan pastinya sangat dibutuhkan ya dari pemain nomor 8. Tapi ya itu, ini masih melawan Bournemouth, kita masih harus sabar ya. Kalau Liverpool tuh ketemu tim yang lebih sulit ya seperti Newcastle. Apakah Dominic Szoboszlai bisa memberikan kontribusi yang sama? Di pertandingan kali ini juga Alexis McAllister mengulangi trik yang sama ya yang dilakukan oleh Darwin Núñez di debut pertamanya di Anfield, langsung kena kartu merah. Musim lalu Darwin Núñez juga melakukan hal yang sama ya, langsung kena kartu merah melawan Crystal Palace di Anfield. Dan sekarang Alexis McAllister juga membuat tradisi baru nih di Liverpool. Semoga aja tahun depan gak bakal terulang yang sama ya. Sebetulnya foulnya McAllister itu sangat keji ya dari sang wasit ya. Itu sebetulnya cuma kartu kuning aja, tapi langsung dikenain kartu merah. Dan memang betul setelah direview ulang ya oleh Asosiasi Wasit Liga Inggris, mereka memutuskan kalau kartu merahnya McAllister ini langsung bisa dianulir dan dia bisa langsung bermain di pekan selanjutnya melawan Newcastle. Berita yang sangat bagus untuk Liverpool, karena Newcastle itu adalah tim yang sangat sulit. Tapi yang menjadi pertanyaannya gue ya, yang gue harus arahkan ya ke wasit-wasit Liga Inggris ini ya, kenapa setelah mereka review ulang ya, kenapa mereka nggak bisa melakukan hal yang sama di pertandingan itu juga? Karena mereka melakukan reviewnya itu prosesnya juga sama ya, lewat video kamera.
kenapa orang-orang di VAR saat pertandingan masih berlangsung, kenapa mereka nggak bisa memutuskan hal yang sama. Kedudukan saat itu masih 2-1 untuk Liverpool, ya, kena kartu merah, sisa waktu juga masih banyak, 25 menitan, dan semua hal itu bisa terjadi, ya. Bournemouth bisa menyamakan kedudukan dan Liverpool bisa mengamuk besar. Tapi untungnya buat Liverpool malah bermain lebih bagus dengan 10 pemain. Kartu merahnya McAllister itu seperti siraman air dingin dan mereka malah makin nyetel. Dan untungnya untuk si pemainnya sendiri, ya, Alexis McAllister, dia masih bisa bermain melawan Newcastle di pekan selanjutnya. Pertandingan yang sangat sulit, kedua tim masih memperebutkan posisi 4 besar. Jadi ini adalah big match, ya. Pastinya butuh pemain seperti McAllister dengan kualitas umpan-umpan panjang, umpan-umpan pendek di lini tengah. Dia itu bisa berkombinasi dengan pemain-pemain lainnya. Ini adalah kualitas yang pastinya dibutuhkan, ya, untuk mengontrol tempo permainan di lini tengah Liverpool. Kita harus membicarakan gagal penaltinya Mohamed Salah, ya, di titik putih. Sekali lagi dia gagal penalti dan untungnya dia masih bisa mencetak gol dari rebound. Tapi ini adalah masalah mental, ya. Kalau dia terus gagal-gagal penalti mulu, ya, ini pastinya bisa menumpuk, ya, di pikiran, ya. Soalnya di musim lalu dia juga gagal penalti melawan tim yang sama, Bournemouth, tapi itu di laga tandang. Sekarang di Anfield dia gagal penalti lagi. Sebetulnya dari kandidat Liverpool itu ada beberapa kok yang bisa mengambil penalti. Ada Alexis McAllister yang juga cukup bagus, ya, mengambil penalti untuk Brighton musim lalu. Dia itu tendangannya juga agak tinggi, sangat sulit diraih oleh kiper dan juga agak memojok. Bagus untuk mengambil penalti. Dan Dominic Szoboszlai, kalau gue lihat dari cuplikannya, dia juga sudah mengambil beberapa penalti, ya, untuk RB Leipzig. Tapi Mohamed Salah kita sudah ketahui, ya, dia itu pastinya nggak mau kehilangan gol-gol dari titik putih. Ini pastinya menambahkan koleksi gol-golnya dia, ya, untuk mencoba memperebutkan Golden Boot musim ini bersama Erling Haaland dan pemain-pemain striker lainnya. Sebetulnya dari finishing, Mohamed Salah itu nggak bisa diragukan lagi, dia masih bagus, tapi ya itu, pertanyaannya itu adalah sisi mental. Yang namanya sisi mental itu pastinya menumpuk. Sekarang ini Luis Diaz adalah salah satu pemain yang harus dimasukkan ke starting lineup di tiap laga Liverpool. Itulah seberapa pentingnya Luis Diaz. Dia itu memiliki kemampuan yang sangat unik, ya, di mana dia itu bisa menciptakan sesuatu dari hampa. Ini kemampuan yang sama dengan Mohamed Salah, tapi gue bilang Luis Diaz ini memiliki potensi yang lebih tinggi daripada Salah, di mana dia itu bisa beroperasi, ya, di ruang-ruang sempit. Dia bisa melakukan dribbling, meliuk-liuk 2-3 pemain sekaligus. Ini pastinya kemampuan yang jarang terlihat dari Mohamed Salah. Salah lebih mengandalkan akselerasi, dan dari segi mencoba navigasi, ya, di ruang-ruang sempit ini, Luis Diaz masih tetap lebih bagus. Nah, dari segi dribbling ini, ya, ini juga memberikan efek-efek positif, ya, untuk pemain-pemain di sekitarnya. Karena dengan kemampuan dribblingnya Luis Diaz ini, dia juga bisa menarik, ya, perhatian 2-3 defender lawan. Dan ini pastinya bisa menciptakan ruang, ya, untuk pemain-pemain di sekitar. Semua tim itu pastinya memerlukan pemain, ya, dengan bau-bau samba, Brasil begitu, ya. Karena yaitu pemain ini bisa menarik perhatian 2-3 defender dan menciptakan ruang-ruang untuk pemain lainnya, dan pastinya ini menambahkan dimensi lain. Apalagi gol yang dia cetak melawan Bournemouth, ya, umpan dari Diogo Jota, bola adalah bola datar, dia congkel, naik, dan dia langsung bisa melakukan volley. Sangat luar biasa. Diogo Jota juga sudah memberikan performa yang sangat bagus di pertandingan kali ini dengan 1 gol dan 1 assist. Sebetulnya ada 2 cerita nih tentang Diogo Jota di pertandingan kali ini. Tapi di satu cerita, dia itu sudah bisa memberikan produk-produk yang bagus, ya. 1 gol dan 1 assist. Gol pertamanya itu adalah insting poachernya dia, ya, di dalam kotak penalti, ya. Ini yang sangat menarik dari Diogo Jota. Ketika Dominic Szoboszlai itu melesatkan tembakan yang sangat keras, ya, dia itu sudah langsung bergerak. Bola belum sampai ke kiper, dia sudah langsung bergerak. Dia sudah bisa mengantisipasi lebih dini daripada defender-defender lainnya. Itulah kenapa dia itu bisa berada di posisi yang tepat dan di waktu yang tepat, ya, ketika bola jatuh di kakinya dia. Itulah mengapa kita bisa bilang Jota adalah striker utama Liverpool saat ini. Karena di skuad Liverpool sekarang ini nggak ada striker dengan insting poacher sebagus Diogo Jota.
Kalau menurut gue ya, Jota itu masih lebih unggul daripada Darwin Núñez dan mungkin Cody Gakpo. Mungkin 50-50 ya antara Jota dan Gakpo ya. Ini tergantung Jurgen Klopp ya. Kalau Klopp ini merasa dia membutuhkan kemampuan menahan bolanya Cody Gakpo, mungkin Gakpo yang bermain. Tapi kalau Liverpool membutuhkan gol, pastinya Jota yang jadi prioritas utama. Jadi Jurgen Klopp ini harus bermain penyeimbangan begitu ya. Harus melihat situasinya. Karena kalau kita lihat ya di babak pertama, Jota yang masih bermain sebagai posisi nomor 9 ini kelihatannya bola nggak gitu nempel di lini depan. Pastinya Cody Gakpo ini bisa memberikan kontribusi yang lain ya. Dari segi menahan bola dia lebih bagus. Jadi ini pastinya lebih mengalir ya Liverpool kalau Gakpo yang bermain di posisi nomor 9. Tapi ya itu, dari babak kedua itu bisa kelihatan ya. Dari insting poachernya Jota, dia bisa mencetak 1 gol yang sangat kunci. Pastinya dari segi ini Jota lebih bagus daripada Cody Gakpo. Jadi ini pastinya cerita yang sangat menyedihkan ya untuk Darwin Núñez ya. Kalau 1-2-nya itu Jota dan Gakpo, Darwin Núñez itu mau dikemanain di Liverpool. Ini adalah cerita penurunan yang sangat drastis ya. Di musim pertamanya sudah ada perbandingan ya antara Darwin Núñez dan Erling Haaland. Haaland sekarang di musim pertamanya sudah memecahkan rekor gol terbanyak di satu musim di Liga Inggris, dan sekarang Darwin Núñez masih bertengger di bangku cadangan Liverpool. Kekecewaannya Darwin Núñez ini juga sudah langsung kelihatan ya. Dia baru dimasukkan ke lapangan itu di menit ke-85 ya. Dan setelah full time peluit sudah berbunyi, dia langsung masuk ke ruang ganti, nggak menunggu teman-teman lainnya. Dan ini sudah kelihatan ya, seberapa kecewanya Darwin ini. Di pertandingan kali ini kita juga sudah melihat debut pertamanya Wataru Endo ya, pembelian Liverpool dari klub Stuttgart di Bundesliga yang berusia 30 tahun. Dan melawan Bournemouth, bekal pengalamannya itu juga sudah kelihatan ya, dia itu memilih umpan-umpan yang sangat pintar ya, tidak memberikan umpan-umpan yang sangat beresiko tinggi, dia memberikan umpan-umpan yang aman begitu. Permainannya sangat santai dan sangat stabil. Dan dia juga sudah melakukan beberapa tackle-tackle di momen yang cukup penting. Tapi mungkin ada satu pertanyaan ya dari Wataru Endo ya. Mungkin ini adalah pertanyaan yang bisa diarahkan untuk semua pemain Asia ya yang bermain di Liga Inggris. Karena ada satu momen dia berebutan bola dengan satu pemain Bournemouth, dan itu kelihatan ya dari segi fisik dia masih kalah jauh dari pemain-pemain Bournemouth ini. Dan di pertandingan selanjutnya ya mungkin melawan Newcastle ya, kalau dia dimainkan mungkin dia bisa menjadi target empuk begitu ya, untuk pemain seperti Joelinton, Bruno Guimaraes, dan Sandro Tonali. Pasti mereka bisa langsung menargetkan dia sebagai titik kelemahan Liverpool. Oke guys, sampai di sana aja video kali ini. Coba kasih pendapat kalian, apakah kalian setuju dengan analisa gue? Kalau kalian merasa ada yang kurang, kalian bisa tambahkan di komen di bawah. Nggak usah segan-segan. Dan yang terakhir, jangan lupa klik like dan subscribe, karena gue bakal terus upload konten-konten Premier League yang menarik di hari-hari mendatang. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan terima kasih sudah menyaksikan.